cuaca sudah kembali cerah. Di Jakarta saja Anda bisa menikmati Jakarta dengan cara berjalan kaki. Kesenuma diberikan kepada orang-orang yang Anda kasih. Ya, pemirsa, berbagai peristiwa akhir-akhir ini sungguh membuat kita geleng-geleng kepala dan mengelus dada. Betapa tidak, tiba-tiba pelajar menyiram air keras terhadap penumpang bus. Atau tiba-tiba juga ada yang membunuh wanita dengan menyeret wanita tersebut menggunakan motor. Ini sungguh tega, sungguh memprihatinkan sekali. Nah, pemirsa, di Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang kemarin diperingati, Michael akan membawa kita semua melihat lebih dekat betapa manusia bisa begitu mudahnya berbuat keji terhadap manusia lainnya. Ya, menjadi pertanyaan, benarkah mereka bagian dari penderita gangguan jiwa? Lantas apa obat mujarab bagi para orang-orang yang seperti ini ya, Mike ya? Pemirsa, berikut Kacamata Michael. Jumat pagi tanggal 4 Oktober, belasan penumpang kendaraan umum jadi korban seorang remaja yang dengan sadar dan sengaja menyiramkan air keras lantaran dendam. Akibatnya rasa sakit membakar tubuh dan bahkan satu penumpang nyaris buta. Minta minimal 15 tahun penjara lah, karena udah bukan tawuran lagi, itu memang udah direncanakan dia mau melukai orang, apalagi kalau sampai ada yang meninggal. Sebelumnya berhari-hari masyarakat mengikuti perkembangan berita pembunuhan keji yang menimpa seorang gadis cantik bernama Siska di Bandung, Jawa Barat. Ia diseret menggunakan motor sebelum akhirnya meninggal dunia. Ini baru dua contoh kejadian yang bisa kami sebutkan. Jika merinci satu persatu, tentu tidak akan cukup waktu 1 jam menyebutkan berbagai tindak kriminalitas di Indonesia ini. Mungkin Anda merasa betapa manusia akhir-akhir ini semakin mudah melakukan kekerasan atau kekejaman pada manusia lain. Kami ikut prihatin dengan berbagai kekejaman yang terjadi. Aku tuh paling takut tuh kalau udah di atas jam 9 malam nih, misalnya naik kendaraan umum. Aku naik umum aja kalau menurutku kendaraanku belum nggak sehat, aku juga pasti ngeri. Kalau didas kerja pulang malam gitu kan, sering terjadi di Kemayoran juga banyak. Seperti penjambretan, ya kan, penodongan itu banyak sekali. Mungkin masalah sosial ya mungkin ya, dan mungkin pengangguran atau masalah ekonomi, dan mungkin nggak ada toleransi lagi mungkin semua antara sesama masyarakat gitu. Apakah ini menunjukkan bahwa masyarakat kita semakin lama semakin kejam dan brutal? Iya, ya karena ya itu masalah perekonomian juga kali ya. Perekonomiannya semakin hari semakin yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin di Indonesia ini, yang saya lihat seperti itu sih. Kebanyakan orang udah nggak peduli dengan orang lain gitu, jadi sendiri-sendiri aja, udah semakin cuek dengan keadaan di sekitarnya. Dalam rangka Hari Kesehatan Jiwa Sedunia yang jatuh pada 10 Oktober, Kacamata Michael tertarik mengupas lebih jauh mengenai rahasia jiwa manusia yang nyatanya mampu melakukan berbagai hal yang tampaknya tidak mungkin. Kita kan ada pikiran, perasaan, sama perilaku. Cuman kadang-kadang ya pada saat kita memang emosional banget, itu mungkin seperti listrik ya. Jadi pikiran tuh langsung otomatis terputus akal sehat kita. Yang di bawah tuh luar biasa. Perasaan marah segala macam. Nanti setelah kejadian itu baru menyesal. Berbagai tekanan dalam hidup dan semakin tipisnya rasa kemanusiaan dan kasih sayang antar sesama membuat penderita gangguan jiwa semakin bertambah. Berdasarkan data WHO, di seluruh dunia jumlah penderita gangguan jiwa diperkirakan mencapai 450 juta jiwa. Di Indonesia, data Kementerian Kesehatan tahun 2007 mencatat jumlah penderita gangguan jiwa berat ada lebih dari 1 juta orang. Sementara untuk gangguan jiwa sedang dan ringan, jumlahnya mencapai 19 juta jiwa. Di Jakarta saja, berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, jumlah penderita gangguan jiwa ringan meningkat dari sekitar 159.000 jiwa pada tahun 2010 menjadi sekitar 306.000 jiwa pada triwulan kedua di tahun 2011.
Angka ini sama dengan 14% jumlah penduduk ibu kota. Kasih sayang adalah salah satu pengobatan termurah yang bisa kita berikan untuk mencegah maupun proses pengobatan seseorang yang terkena gangguan jiwa ringan ataupun berat. Ini sebetulnya bukan kejadian yang sesaat begini. Sebetulnya mungkin orang tersebut memang punya potensi untuk melakukan itu. Jadi memang punya bakat atau yang disebut memang punya kepribadian yang antisosial, misalnya untuk mencuri atau mempunyai kepribadian emosional tidak stabil. Jadi memang biasanya nggak terjadi begitu saja. Nah, kepribadian ini memang tercipta dari lahir. Jadi faktor keturunan, faktor pembentukan dia selama kecil, mungkin rumah tangga yang broken home segala macam. Sebagian besar muncul pada saat-saat remaja itu gangguan kejiwaan. Jadi memang potensinya di situ yang banyak. Untuk meredam, sebetulnya orang tua makanya harus mungkin mengenal psikologi anak. Jadi bisa mendeteksi tanda-tanda awal untuk terjadinya hal tersebut. Masalahnya di kota besar, orang tua sebagian besar mungkin juga sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Ayahnya sibuk, ibunya juga bekerja. Akhirnya tidak punya waktu lebih banyak untuk lebih mengenal anaknya itu. Pemirsa, tekanan dalam hidup ini pasti selalu ada dan tidak bisa kita hindari. Nah, pengenalan akan kasih sayang sejak usia dini akan menjadi modal untuk membentengi diri kita dari segala kemungkinan lepas kendali. Dan jangan sampai angka penderita gangguan jiwa terus bertambah karena berkurangnya cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Demikian Kacamata Michael untuk saat ini. Kita akan jumpa lagi dengan topik berbeda minggu depan. Jadi simak terus Kacamata Michael. Jadi intinya kita harus mulai menebarkan cinta lebih banyak lagi terhadap orang-orang sekitar kita ya Pak ya. Betul, lingkungan yang baik akan meminimalisir segala potensi buruk yang ada dalam diri kita masing-masing. Tepat ya. sekali.